Perkenalkan, nama saya James Apollo Raja dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Bisnis. Pada saat ini saya akan mereview salah satu buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar, karya Bapak Soejono Sukanto, untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi dari Bapak Lazarus J. Ahmad. Pada saat ini saya akan mereview buku ini dari bab 3 dengan sub kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik, saling mempengaruhi, juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Beberapa persyaratan kelompok sosial adalah: pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Kedua, adanya hubungan timbal balik anggota kelompok yang satu dengan yang lain. Ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Kemudian, suatu kelompok sosial cenderung untuk menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Sesuatu aspek yang menarik dari kelompok sosial tersebut adalah bagaimana caranya mengendalikan anggota-anggotanya. Kemudian, tipe-tipe kelompok sosial. Pertama, tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar berbagai kriteria atau ukuran, antara lain: pertama, besar kecilnya jumlah anggota; kedua, derajat interaksi sosial; ketiga, kepentingan dan wilayah; keempat, berlangsung suatu kepentingan; kelima, derajat organisasi; keenam, kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial, dan tujuan. Kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial termasuk biasanya adalah atas dasar kekerabatan, usia, seks, kadang-kadang atas dasar perbedaan pekerjaan atau kedudukan. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu sekaligus. Dengan demikian, maka terdapat derajat tertentu serta arti tertentu bagi individu-individu tadi, sehingga hubungan keanggotaan kelompok sosial yang tertentu, sehingga bagi individu dengan dorongan-dorongan pula dengan anggota suatu kelompok sosial. Kemudian in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial dengan mana individu mengidentifikasikan dirinya. Sedangkan out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Sikap out-group selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme atau antipati. Pada saat in-group dan out-group dapat merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan etnosentrisme. Sikap etnosentrisme disosialisasikan atau diajarkan kepada anggota kelompok sosial, sadar maupun tidak sadar, serentak dengan nilai-nilai kebudayaan yang lain. Keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer atau primary group atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggota-anggotanya saling mengenal, di mana ada kerjasama yang erat. Kelompok sekunder atau secondary group adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang atau siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya juga begitu langgeng. Kemudian, paguyuban dan patembayan. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Sedangkan patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk di dalam pikiran belaka. Kemudian formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya. Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya berbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali yang menjadi dasar bagi pertemuan kepentingan dan
pengalaman yang sama. Ketujuh, ada membership dan referensi group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tertentu. Sedangkan referensi group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk diri atau perilakunya. Kemudian kedelapan, kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Kelompok volunteer mencakup orang-orang yang melakukan kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat yang semakin luas daya jangkauannya. Bagian D, kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Pertama, kerumunan atau crowd. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Bentuk-bentuknya antara lain, yang pertama, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Di antaranya itu ada penonton dan pendengar yang formal. Kedua, ada kelompok ekspresif yang telah direncanakan. Kemudian ada yang bersifat sementara. Pertama itu yang kerumunan menyenangkan. Kedua, kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik. Ketiga, kerumunan penonton. Berikutnya ada yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Yang pertama itu ada yang bertindak emosional. Kedua, kerumunan yang bersifat immoral. Kemudian ada publik. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Setiap aksi publik diprakarsai oleh keinginan individual yang masih mempunyai kesadaran akan kedudukan sosial yang sesungguhnya dan juga masih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mereka yang bergabung dalam kerumunan. Kemudian ada pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat setempat. Istilah masyarakat setempat menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota, dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Kedua, ada tipe-tipe masyarakat setempat. Dalam mengklasifikasikan masyarakat setempat, dapat dipergunakan keempat kriteria yang saling berpaut ini, yaitu pertama ada jumlah penduduk, kedua ada luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman. Ketiga ada fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat. Keempat ada organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Ketiga, pedesaan dan masyarakat perkotaan. Dalam masyarakat modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Perbedaan mana yang bersifat gradual? Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat kota yang tidak tentu jumlah penduduknya. Urbanisasi adalah suatu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau dapat dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Sebab-sebab terjadinya urbanisasi dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu pertama, yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan tempat daerah kediamannya. Kedua, kota yang menarik penduduk desa untuk pindah dan menetap di kota. Akibat-akibat negatif urbanisasi yang terlalu cepat antara lain: pertama, pengangguran; kedua, naiknya kriminalitas; ketiga, persoalan perwismaan; keempat, kenakalan anak-anak; dan kelima, persoalan rekreasi. Kemudian ada kelompok-kelompok kecil atau small group. Small group adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri dari paling sedikit 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Kelompok-kelompok kecil selalu timbul di dalam kerangka organisasi yang lebih besar dan luas. Berikutnya ada dinamika kelompok sosial. Sebab-sebab perubahan struktur sosial antara lain: pertama, perubahan situasi keadaan di mana kelompok tadi hidup; kedua, ada pergantian anggota-anggota kelompok; dan ketiga, perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi sosial dan ekonomi. Demikian hasil review buku saya. Sekian dan terima kasih.